Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan sejumlah pandangan pada sidang Komisi ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau UNESCAP. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan saat ini ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih dan masih di bawah tingkat pra-pandemi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai momentum penting untuk keluar dari tantangan pandemi dalam sambutannya pada pembukaan sidang Komisi ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau UNESCAP. Presiden mengatakan saat ini ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih dan masih di bawah tingkat pra-pandemi. Sebesar 70% dari total pengangguran baru terjadi di kawasan dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem. Presiden mendorong UNESCAP untuk berupaya menutup kesenjangan vaksinasi yang terjadi di kawasan, memperkuat akselerasi pendanaan SDGs, dan memperkuat pertumbuhan baru kawasan. Momen ini penting di tengah upaya kawasan untuk keluar dari tantangan besar akibat dari pandemi, perubahan iklim, dan perang. Pertama, ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat pra-pandemi. 70% dari total pengangguran baru terjadi di kawasan kita, dan 85 juta penduduk kembali masuk ke jurang kemiskinan ekstrem. Sementara itu pemirsa, penyakit hepatitis akut tengah menghantui masyarakat di sejumlah negara tak terkecuali di Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah melalui Kemendikbudristek menaruh perhatian antisipasi penyebaran hepatitis di sekolah, seperti dengan menekankan pemantauan antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan. PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto menyatakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan akan terus memastikan pemantauan terkait kasus hepatitis akut di sekolah terus berjalan, sesuai dengan tata laksana yang berlaku. Anang menekankan pemantauan tersebut dilakukan lewat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan, guna mengawasi dan mencegah terjadinya penularan hepatitis akut terjadi selama pembelajaran tatap muka diberlangsungkan. Sambil melakukan pemantauan perkembangan hepatitis akut, Kemendikbudristek juga melakukan langkah pencegahan dengan menyiapkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh warga sekolah yang berisikan optimalisasi program sekolah untuk membiasakan perilaku hidup sehat. Anang juga memastikan berbagai bentuk pelayanan kesehatan juga akan dijalankan guna melindungi anak dari hepatitis akut maupun penyakit lainnya seperti pemberian imunisasi, penjaringan kesehatan sekaligus pemeriksaan berkala. Kita menerapkan protokol kesehatan, kita juga masih mengacu adanya PPKM. Nah, ini yang diatur dalam SKP 4 Menteri ini. Tapi secara spesifik kami belum mengatur adanya aturan terkait dengan protokol kesehatan tentang hepatitis akut ini. Tentu kami juga harus koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan kami juga selalu tiap hari selalu koordinasi untuk memastikan bagaimana keamanan terhadap PTM terbatas ini. Kami juga melakukan surveillance epidemiologi di satuan pendidikan, baik kasus COVID-19 ataupun terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan. Nah, di samping itu juga kami selalu menekankan bahwa
kita juga harus memastikan seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan dan peserta didik usia 6 tahun ke atas itu kami dorong juga agar ikut vaksinasi COVID-19. Ini juga diatur dalam SKP 4 Menteri tersebut. Ini itu Mbak. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menerima Menlu Serbia di Istana Merdeka dan dalam kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Serbia termasuk dalam sektor ekonomi. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan di Istana Merdeka. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic bersama delegasi terbatas di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Indonesia dan Serbia memiliki kekhawatiran yang sama atas dampak perang di Ukraina terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, Indonesia dan Serbia sepakat meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan pangan dalam komoditas pangan atau agrikultur terutama gandum. Menlu juga menuturkan perwakilan Serbia akan segera bertemu dengan pengusaha atau BUMN tanah air untuk membahas lebih lanjut mengenai komitmen tersebut. Di tengah situasi yang serba sulit saat ini, sebagai salah satu penghasil grain terbesar di wilayah Eropa, Serbia menyampaikan komitmennya untuk dapat mengekspor gandum ke Indonesia. Dan sore ini akan ada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Serbia dengan pihak swasta BUMN Indonesia mengenai ekspor gandum. Tak hanya soal gandum, Indonesia dan Serbia juga membahas sejumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO hingga rencana mendatangkan tenaga semi-skilled Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan komitmen Serbia dalam meningkatkan kerjasama tak hanya soal ekspor bidang gandum, namun juga minyak sawit mentah atau CPO. Di mana rencana itu muncul setelah Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic yang membahas terkait jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dari Indonesia ke Serbia yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut Retno, saat ini impor CPO Serbia dari Indonesia telah mencapai 30%. Dari angka yang dimiliki menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Dan saat ini impor CPO Serbia dari Indonesia jumlahnya atau persentasenya sudah mencapai 30%. Jadi 30% import CPO Serbia dari luar adalah CPO dari Indonesia. Menlu Retno juga menyampaikan keinginan Serbia untuk dapat mengambil tenaga kerja semi-skilled dari Indonesia guna mengisi beberapa bidang pekerjaan seperti konstruksi, makanan dan minuman hingga hotline. Keinginan Serbia untuk dapat mengambil tenaga kerja semi-skilled dari Indonesia dan beberapa bidang pekerjaan yang kemungkinan dapat kita isi adalah konstruksi, food, beverages dan hotelier. Jadi sekali lagi gandum, CPO dan kerjasama dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia di Serbia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.